semuanya, saya Freya Alin Aurelia. Selamat datang di tutorial kali ini. Kita akan belajar bagaimana menggunakan SP32 untuk melakukan permintaan HTTP ke sebuah server menggunakan metode GET dan POST melalui Arduino IDE. Nah, sebelum kita masuk ke implementasi kodenya, mari kita pahami dulu apa itu HTTP, apa bedanya GET dan POST, dan mengapa ini penting untuk proyek Internet of Things atau IoT. Nah, HTTP sendiri atau Hypertext Transfer Protocol adalah protokol komunikasi yang digunakan antara klien dan server di web. Dalam konteks IoT, board seperti SP32 bisa berperan sebagai klien yang melakukan permintaan atau request ke server, misalnya untuk mengirim data sensor atau untuk meminta data dari server dan server kemudian memberikan respons. Nah, metode GET sendiri biasanya digunakan untuk mengambil data dari server. Contoh, kita meminta nilai sensor atau konfigurasi dari server. Dalam request GET, data yang dikirim dari klien ke server jika ada, biasanya berada di URL query strings. Nah, selanjutnya ada metode POST. Metode POST biasanya digunakan untuk mengirim data ke server, misalnya membaca sensor dan mengirimnya ke server agar disimpan atau diproses. Dalam POST, data dikirim melalui body request bukan di URL. Data ini bisa berupa URL encoded from, JSON, atau bahkan teks biasa. Nah, setelah teori singkat ini, mari kita langsung implementasi praktisnya bersama SP32 dan Arduino IDE. Langkah pertama sebelum memulai praktikum, kita perlu mengakses Node-RED dengan cara mengakses terminal CMD dan mengetikkan komen Node-RED. Kemudian, dengan output yang didapatkan, kita dapat mengakses alamat server melalui web browser. Kita kembali pada web random tutorial. Di sini kita akan mengkopikan kode yang bertujuan untuk membuat flow pada Node-RED. Sebelum memulai praktikum yang pertama ini, kita perlu memahami diagram blok mekanisme kerja. Sederhananya, yang pertama, SP32 mengirim GET request ke server, yaitu membawa data di URL. Kedua, server menerima request, ia memprosesnya, menyimpan, atau menampilkan data. Kemudian yang terakhir, server mengirim respon balik ke SP32, misalnya status 200 OK pada serial monitor Arduino IDE. Masuk pada software Arduino IDE. Di sini saya telah mengkopikan kode dari random node tutorial dan mengganti beberapa komponen seperti SSID telah saya sesuaikan dengan WiFi yang saya gunakan serta passwordnya. Kemudian ada IP dari server yang diakses. Di sini telah saya cek menggunakan CMD sebelumnya. Dan di sini saya telah melakukan upload kode ke SP32 yang menghasilkan output pada serial monitor seperti berikut. HTTP respon code 200 yang berarti server dan SP32 telah terkoneksi secara sempurna. Praktikum kedua ini menjelaskan bagaimana SP32 mengambil data dari server menggunakan HTTP GET, tetapi bukan berupa angka di URL, melainkan data JSON atau teks biasa berupa plain text. Alur pada diagram yang ditunjukkan adalah yang pertama, SP32 mengirimkan HTTP GET. SP32 mengakses endpoint seperti pada diagram, yaitu GET sensor yang ada di server atau API. Tujuannya adalah meminta data sensor dari server. Yang kedua, server atau web service atau API menerima permintaan, server memprosesnya dan menyiapkan data yang diminta. Biasanya, server mengirimkan data dalam format JSON object atau plain text. Nah, yang ketiga, SP32 menerima HTTP response. Server mengirim respon kembali ke SP32 berupa JSON object atau teks biasa plain text.
SP32 kemudian bisa membaca data ini dan menampilkannya di serial monitor. Intinya, diagram ini menunjukkan bahwa SP32 meminta data ke server, GET, dan server membalas berupa JSON yang berisi informasi sensor. Praktikum ketiga ini menjelaskan bagaimana SP32 mengirim data ke server menggunakan HTTP POST. Berbeda dengan GET yang hanya meminta data, POST digunakan untuk mengirimkan data ke server atau API. Alur pada diagramnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, SP32 mengirim HTTP POST ke server. SP32 mengirim request ke endpoint/update sensor. SP32 ini bisa mengirimkan data dengan 3 format berbeda, yaitu URL encoded, JSON object, dan plain text. Kemudian yang kedua, server menerima data. Web service atau API akan menerima data dari SP32 dan memprosesnya, menyimpan ke database, menampilkan di dashboard, dan lain-lain. Dan yang terakhir, server mengirim balasan atau HTTP response. Setelah berhasil memproses data, server membalas respon seperti status 200 OK. Artinya, data yang dikirim SP32 berhasil diterima.